Lupa waktu ya. Iya, belajar. Kayak pengalaman nggak sih? Pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Oke, kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang hangat nih, tentang pendidikan dan sosial budaya. Nah, sebelum lanjut, boleh gak sih kita kenalan dulu nih? Boleh dong. Oke. Aku Rini. Saya Reksa. Saya Hairul. Saya Santi. Saya Mala. Nah, dan kita sudah makai almet yang merah-merah ini, tentunya kita dari Untirta. Nah, Untirta itu apa sih teman-teman? Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tepatnya kita di jurusan. Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, betul banget. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Baik. Iya, baik. Nah, kembali lagi ya ke topik yang akan kita bahas, tentunya tentang pendidikan dan sosial budaya. Nah, ketika ngomongin pendidikan nih, apa sih yang pertama kali hadir nih gitu di kepala teman-teman? Apa sih pendidikan menurut teman-teman semua? Nah, menurut Echa itu gimana? Kalau menurut saya, pendidikan itu yang berkaitan dengan sekolah-sekolah gitu sih, Rini. Gimana kalau menurut Mala? Kayak gimana sih pendidikan itu? Nah, kalau menurut saya ya, pendidikan itu adalah proses belajar kita untuk mengembangkan potensi diri, baik itu pengembangan pengetahuan, keterampilan maupun pengembangan diri. Nah, pendidikan itu bukan cuma ada di sekolah, tapi kita bisa dapetin pendidikan itu di lingkungan, keluarga, bahkan pengalaman hidup kita. Oke. Itu sih. Nah, kalau menurut Santi itu apa pendidikan? Kalau menurut saya, pendidikan itu kayak kita nggak cuma tentang ngerti rumus atau tentang ngejar nilai gitu, cuma lebih ke gimana ngembangin diri kita sendiri, terus kita bisa hidup di lingkungan masyarakat dan siap hidup di lingkungan masyarakat, terus tentang cara kita berpikir kritis, nah kayak gitu sih. Nah, kalau dari Hairul nih, Kalau dari saya sendiri sih, pendidikan itu adalah sesuatu yang paling terpenting dalam setiap orang ya. Karena dengan pendidikan kita bisa meraih kesuksesan kita sendiri juga. Karena tanpa adanya pendidikan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ya. Karena pendidikan itu sendiri yang membuat kita lebih tahu tentang apa yang sedang kita perjuangkan. Menurut saya sih segitu. bener banget. Nah, bahkan ada pepatah juga yang bilang kalau semakin tinggi ilmu kita, maka derajat kita juga semakin tinggi. Setuju gak sih? Setuju. Setuju banget. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting berarti ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentunya itu berkaitan sama kita. Itu nggak jauh gitu dari kita. Nah, kita kan udah mahasiswa nih. Tentunya kita udah lepas dari putih abu ya, SMA. Nah, kita pasti berbeda-beda sekolah kan nih. Benar. Nah, kalau boleh tahu teman-teman tuh dari sekolah mana aja sih? Kalau dari Mala dari sekolah mana, Mal? Kalau saya dari SMA 6 Kota Serang. Saya dari SMA Negeri 2 Kota Serang. Kalau saya dari SMA ITI Al-Huda Wonogiri Di mana tuh? di Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah guys. Ini paling jauh guys. Ya, Ini orang paling jauh. Jawa Tengah kuliah di Banten. Untirta. Wah, Di mantap sih. Kalau aku dari SMA 8 Kota Serang. Nah, Rininya? Kalau aku di MAN 1 Kota Cilegon. Beda sendiri nih, MAN, madrasah ya. Mantep. Mantap, madrasah mantap. Nah, semenjak kalian jadi siswa, ada nggak sih keluhan kalian tentang pendidikan di sekolah kalian masing-masing gitu? Khususnya apa itu dalam hal pengajaran atau fasilitas atau apapun itu yang berbau pendidikan. Dari Echa? Kalau aku sih bukan untuk pengajaran sih, karena sekolah kan terpencil ya ada di dalam, jadi akses untuk transportasi umumnya tuh
terbatas, gak Kurang, bisa. ya? Jadi paling bisanya pakai kendaraan pribadi ke situ. Nah itu kan juga salah satu jadi penghambatnya kan. Nah kalau untuk pengajaran itu masih kurang maju lah, karena gak setiap saat memakai infocus mulu, terus belajarnya juga monoton, jadi kitanya juga kurang seru lah belajarnya kayak gimana. Begitu sih menurut aku. Kalau dari Santi sendiri nih gimana? Karena aku kan dari kabupaten ya, cuma sekolahnya di kota. Nah, di sekolah aku ini lumayan fasilitasnya lengkap lah gitu. Kita nggak kekurangan. Terus untuk apa ya? Kita transportasi juga gampang. Aku sehari-hari juga naik angkot. Jadi sekolahnya strategis lah ya. Terus fasilitasnya juga kita nggak kekurangan gitu, lengkap. Terus dari pengajaran gurunya asik-asik. Jadi berbagai macam pengajaran gitu. Kita jadi seru. Itu sih. Nah kalau dari Hairul nih, kan Hairul dari Jawa Tengah gitu ya. Nah apa sih yang Hairul rasain selama sekolah di Wonogiri itu? Di tepatnya di SMA mana tadi? SMA IT Al-Huda Wonogiri. SMA IT Al-Huda. Al-Huda. Wonogiri. Boleh nggak sedikit di spill Iya, gitu? pasti beda dong ya sama Iya. Beda. Ya di sekolah saya itu kan sistemnya juga berbasis pesantren ya. Oke. Jadi saya itu kalau siangnya pagi sampai siang itu SMA biasa. Nah setelah sorenya kembali lagi ke pesantren. Jadi sekolahnya itu SMA dan sambil pesantren juga. Oh kira-kira pusing nggak? Menurut saya sih pusing banget, soalnya seharian itu full kegiatan banget. Istirahat tuh cuman paling di malam, dan malam juga kadang juga masih belajar. ngaji ya. Wah, Iya. jadi full ya guys. Terus itu waktu liburnya gimana? Di hari apa Hari juga? Apa? Terus Kalau waktu saya tuh liburnya sebulan sekali. sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Oh, bukan seminggu gitu kayak Enggak. kita. Seminggu libur, cuman libur biasa tapi nggak pulang ke rumah. Cuman di pesantren gitu. Oh iya iya. Kalau libur pulang ke rumahnya itu sebulan sekali gitu. Itu juga cuman 3 hari. Oke. Wah jadi Jadi full kegiatan. ya sudah merasakan jauh dari orang tua Iya. gitu. Apalagi sekarang juga merantau ke Banten gitu ya. Nah, untuk Karini sendiri, Karini dari Man. Iya, aku Dan dari Cilegon. Man. Betul sekali. Nah, ketika aku jadi siswi nih, aku tuh merasakan bahwa sekolah aku tuh kurangnya teknologi. Seperti itu. Nah, teman-teman kalau kalian mau tahu nih, aku tuh semenjak sekolah kan dari zaman Covid ya. Itu Iya. kelas 10 Covid. Kelas 11 ya udah enggak sih, udah lumayan bisa masuk. luring ya. Nah, semenjak luring itu kita nggak diperkenankan membawa HP ke kelas, teman-teman. Oh. Iya, kalau kalian mau tahu Kayak, gitu. Nah, itu tuh sistemnya kita boleh bawa HP ke sekolah, tapi harus dikumpulin di piket. Iya, itu semua kelas. Kalau semisal ada yang ketahuan Bawa. nggak dikumpulin gitu, itu bakalan kena poin, sanksi kayak gitu. Nah itu lumayan ngeri ya teman-teman. Nah tapi aku tuh nggak setuju sih sama kebijakan itu. Soalnya kita kan apa-apa Butuh. ya. Iya, apalagi sekarang di zamannya semakin marak teknologi gitu ya. Teknologi sekarang tuh semakin dibutuhin banget. Nah, terus sedangkan sekolah aku nggak memperkenankan. Tapi itu juga enggak seterusnya. Kalau semisal ada guru yang memerintahkan untuk Bawa HP gitu. ya menggunakan HP itu dibalikin ke siswa-siswanya kayak gitu. Kalau boleh tahu, Karini nih dikasih tahu nggak sih sebenarnya kenapa peraturan itu dibuat, kayak untuk mencegah apa atau gimana gitu? Nah tentu ada sebab, tentu ada akibatnya juga ya. Nah karena dulu tuh masih katanya ya, itu atau bukan katanya sih, mungkin pernah sering kali kejadian bahwa murid-murid itu menggunakan HP tidak pada tempatnya Saat atau jam kelas gitu iya ya. tidak Nggak apa ya,
waktunya belajar malah main HP. Ya, jadi gitu. diam-diam tuh Iya. scroll TikTok Iya. lah, Instagram, Nggak atau ingat media waktu sosial. gitu lah ya, Iya, jadi- jadi nggak terkontrol gitu. Makanya dibuatlah kebijakan itu. Tapi ya bagus juga. Tapi itu menghambat Ya, sih, menurut ada aku. Menghambat dampak juga. baik dan buruknya lah. Iya. Kalau dari Mala gimana? Kalau saya sih sekolah saya tuh mewah, mepet sawah. Asik. Sawah seberapa mepet? Kalau aku depan-depanan sama Satu sawah. langkah. Apa ya, sekolah saya tuh biasa aja kayak sekolah yang lainnya. Untuk sistem pengajarannya sih lumayan banyak guru yang jarang masuk. Paling cuma ngasih tugas gitu ya. nggak pernah ngajar tapi tiba-tiba ngasih tugas gitu. Terus banyak jam kos gitu loh. Padahal waktu itu ya, ini menurut pengalaman saya lagi suka-sukanya sama pelajaran itu. Tapi dianya nggak masuk. Gurunya itu ya. Ya kayak gitu juga bikin menghambat kita ya untuk belajar. Nah, ngomongin itu, kita juga mahasiswa ngalamin ya kayak gitu. Iya. Datang cuma buat ngumpulin tugas, atau kita udah jauh-jauh dari rumah ke kampus, dosennya nggak ada. Wut. Itu di center. Nah, lanjut nih ke topik selanjutnya sih. Kan sekarang tuh banyak banget ya isu-isu pendidikan di internet gitu. Nah, kalian tuh ngikutin gak sih isu-isu tersebut? Kayak kalian tuh greget banget kalau ada isu-isu tentang pendidikan gitu. Aku sih ini ya apa sih tentang program makan siang gratis. Kembali lagi nih guys. Gimana tuh? Kalau menurut kalian? Nggak, kalau menurut Santinya sendiri kayak gimana nih? Berjalan Gimana dengan ya? baik kah atau harusnya gimana gitu? Karena di Indonesia tuh banyak sekolah yang mulai dari SD gitu Betul. sampai SMP, SMA gitu. Terus dan itu banyak banget di pelosok gitu. Jadi kayak nggak gimana ya? Efisien gitu, nggak efisien. Rata gitu, ada yang dapet, ada yang enggak gitu. Jadi gimana ya? Terus dari makanan juga kan itu harus diperhatikan kan itu untuk makanan bergizi gitu ya. Nah di berita tuh ada yang katanya keracunan. Iya, ya, banyak gitu. sekali banyak, orang-orang yang nge-public gitu ya, MBG ini. Jadi menurut saya tuh gimana ya, programnya kurang Kurang efisien. gitu, nggak inilah apa sih persiapannya gitu. Tapi Santi ngalamin nggak di sekolahnya dapet makan siang gratis? Belum sih. Jadi ada yang dapat ada yang enggak gitu, kita ngerasa kayak nggak adil gitu. Aku juga enggak. Apakah ada yang merasakan Ada yang di sini, dapet nih, teman-teman? gitu. Enggak. Enggak. Malah pernah. Enggak. Aku waktu itu aku pernah ya ikut mama aku ngajar. Nah itu kebetulan dari dinas kayaknya dia tuh ngasih susu sama roti. Aku nggak tahu itu program makan siang gratis atau gimana. Tapi itu ada roti dan susu. Itu tuh emang semua dari anak kelas 1 sampai kelas 6 itu dibagiin semua. Tapi karena SD negeri dan kelasnya juga terbatas, jadi ada sesi pagi dan sesi siang. Nah, merekanya ini, para dinas ini datangnya tuh cuman pada saat siang hari. Siang. Itu kalau nggak salah jam 11 kalau nggak, iya jam 11 kalau nggak jam 11 kurang gitu. Nah, itu jadi yang dikasih cuman yang seadanya yang di sekolah Siang. doang. Jadi yang paginya juga nggak kebagian. Jadi kata aku itunya juga dinasnya juga menyebarnya juga harusnya dari pagi. Kalau mau siang ya udah siang. Kalau siang itu ya buat di sekolah yang full, Iya. nggak yang 2 sesi. Iya. Menurut aku begitu sih. Itu kejadian di tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini, oh. Iya. Baru berarti Baru. masih hangat ya. Masih hangat. Oke. Nah, ya kan tadi menurut teman-teman tuh nggak efisien gitu Iya, ya. nggak efisien. Nah, seharusnya yang
lakukan itu gimana sih kalau dari pandangan teman-teman yang seharusnya pemerintah lakuin ini? Apakah harus memilih tempat makan atau cateringnya yang bagus, atau ya udah kasihin aja uangnya ke orang tua? Kayaknya kalau uang juga enggak. Oke. Iya. Kalau aku sih makan siang bergizi ini nih kurang, karena kan banyak juga kan yang catering yang ada sayur capcay, katanya gitu nyampe basi asem gitu itu kan jadinya nggak bergizi ya, jadi malah kita jadi nggak sehat iya gitu. jadi merugikan ke kita sama ke yang udah Pemerintah ngeluarin juga duit. nantinya, Nah jadi ya itu kayaknya kurang efisien juga. Menurut aku itu anak-anak tuh emang harus kayak waktu tahun berapa tuh yang katanya harus bawa makanan 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Itu dan kita makan bareng. Kata aku mending efisien yang itu. Dan karena kan itu kan dibuat oleh ibu sendiri gitu ya. Nah pasti ibu tuh nggak ada yang mau ngeracunin anaknya kan. Jadi itu udah pasti sehat ya teman-teman. Ya lebih terjamin kesehatannya, bener banget. Nah balik lagi tentang pendidikan, sekolah, SMA gitu ya. Pasti teman-teman di SMA-nya tuh ikut ekstrakurikuler nggak sih? Ada, iya. Oke, ada ya. Nah, seberapa besar sih pengaruhnya ekskul ke akademik menurut teman-teman? Dari Mala aja. Ya Santi. Kalau menurut saya sih ekstrakurikuler ini kan kayak penting, kayak orang tuh kan kalau di akademik tuh dia nggak kelihatan tapi justru menonjol di non akademiknya gitu. Jadi dia tuh lebih kalau di ekstrakurikuler gitu bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan kita atau kayak bakatnya lebih menonjol gitu, kayak menemukan passionnya gitu. Jadi penting banget sih ekstrakurikuler. Menurut Hairul nih gimana? Kalau saya sih sependapat sih sama Santi. Ekstrakurikuler itu sangat berpengaruh kepada siswa yang ketika di kelas dia kayak pasif kurang lah gitu, ya. pasif gitu, tapi dia Di luar itu bisa mengeksplor bakatnya gitu. Jadi dengan itu dia juga bisa mengikuti kayak lomba-lomba gitu kan. Nah dengan itu dia bisa mempunyai bakat yang luar dari akademik ya gitu. Jadi ekskul tuh bisa dikatakan juga sebagai ajang mencari bakat. Jadi kan nggak semua itu pandai di akademis gitu. Kalau menurut Reksa gimana? Nah, kalau menurut saya sih, karena saya orangnya cukup ekstrovert. Nah, kalau kan nggak bisa diem aja nih, jadi saya mencoba-coba di ekstrakurikuler. Explore, ya? Mengeksplor ke seluruh, nggak semua sih. Pengen nyoba Bagian besar ekskul. Nah, aku nyoba-nyoba, terus aku kadang emang salah aku sih. Aku tuh kadang kalau misalnya nggak suka, udah ditinggal gitu. Harusnya kan tetap aja konsisten Nah, aku kurang konsisten. Tapi baiknya ekstrakurikuler itu buat ke akademik ya bisa menambah nilai. Kalau misalnya ada nilai yang kurang itu di sekolah aku bisa ditambahin gitu karena dia aktif di situ. Apalagi kalau dia suka mengikuti perlombaan dan dapat kejuaraan itu kan bisa menambah nilai plus di akademiknya gitu. Nah jadi ya bisa untuk tadi apa katanya bisa melatih skill kita juga. Terus kalau di ekskul gitu atau di internal sekolah juga itu kan kita suka kerjasama atau main sama sekolah lain, jadi itu bisa membuat tambah relasi. Itu sih menurut aku Kak. Jadi sangat berpengaruh gitu kan? Berpengaruh. Sama semua lah ya kita. Kalau dari Kamala ada nggak pengalaman? Ikut apa? Pengalaman Nggak pernah ikut ekskul. Introvert ya Kamala? Iya. Beda ya, jadi jomplang banget sama
Tapi saya nyesel sih sebenarnya nggak ikut apa-apa. Ya karena ekskul itu penting banget. penting ya? Penting. Iya. Untuk membangun soft skill gitu yang nggak kita dapat dari Akademik ya. Jadi ilmu-ilmu yang diajarin di luar kelas Iya, itu beda. nggak bisa kita dapetin di dalam kelas. Jadi banyak sekali ilmu itu kan bukan hanya di dalam kelas ya, Iya. tapi di luar, di lingkungan, di masyarakat, keluarga itu semua ilmu. Oke. Nah, apalagi sekarang nih, kita kan udah ganti kurikulum ya. Ya. Sekarang kurikulum merdeka, Iya, kumar. Nah, gimana sih tanggapan teman-teman tentang itu? Hairul Siapa dulu. dulu? Siapa Coba dulu? Hairul. Kalau menurut saya ya, kurikulum merdeka itu kurang gimana gitu untuk siswa, karena makanya kebanyakan juga siswa kan biasanya udah capek ya di kelas ya. iya, Malah betul. ditambah lagi dengan yang Kegiatan- adanya kegiatan. kegiatan P5 itu ya. P5 itu yang mereka juga ya memang mereka ingin P5 itu kan sebagai ini ya kayak salah satu dari Pancasila gitu kan. Oke. Supaya mereka bisa bergotong royong, bekerjasama gitu melakukan kegiatan. Tapi dengan adanya P5 juga ini, mereka itu kayak capek juga gitu kan. Sudah di kelas, ditambah lagi dengan kegiatan P5 yang kegiatannya itu cukup menguras Berat tenaga tenaga. juga ya. Menurut saya sih gitu sih tentang kurikulum merdeka ini. Tapi dari kita nih, teman-teman ngerasain nggak kurikulum merdeka ini? Enggak. Cuman di adik Ah, kelas. Oh, di kelas ya? Karena kan Berarti- kita angkatan Iya, ke-13 terakhir. Kurti Iya, kelas. Iya, Kelas kurikulum kita. 13 ya. Jadi di sekolah aku nih, aku kan angkatan berapa ya? 24 lah ya. Iya dong. 24. Sedangkan ada kelas aku nih udah kurikulum merdeka. Jadi pas mereka ada kegiatan P5 ini, sedangkan kita di kelas nih, mereka senam gitu. Jadi kita yang di kelas ini, kelas 12 ini kita terganggu gitu, berisik gitu. Jadi kayak nggak gimana gitu ya. Dan juga katanya adik kelas ini nih, adik kelas aku nih ya cerita gitu kayak menguras ini uang gitu, katanya pengeluarannya banyak banget gitu. Jadi gimana ya, aku juga ngelihatnya kayak ini kita kan kurikulum 13 nih, terus ini kurikulum merdeka, jadi kayak gimana gitu ya, kayak kok beda-beda gini gitu, gimana konsepnya gitu. Jadi ganti-ganti kurikulum gitu. Apalagi kalau tentang uang tuh kita sensitif banget gitu ya, Indonesia banget sih. Nah, kalau menurut Kak Reksa gimana nih? Kalau aku kadang pro, kadang kontra. Kalau pro-nya dulu deh. Nah, pro-nya ini ya karena kan P5 tuh mengajarkan kita berkreasi. Karena kita nggak belajar cuman di kelas aja kan. Iya, betul. Kita belajar keluar, kita belajar dagang, kewirausahaan, kita belajar ngajar, kita bisa nari-nari, teater gitu. Oke. Nah, karena itu juga bisa mempengaruhi di level kehidupan kita selanjutnya. Kan gak semua orang mampu, gak semua orang bisa kuliah kayak kita. Nah, jadi yang P5 ini emang ditunjukkan untuk orang-orang yang maaf kurang mampu gitu ya, untuk bisa berwirausaha. Karena kan ya nggak ada yang tahu kalau misalnya nanti udah lulus SMA dia mau ngapain. Kan kalau dia udah punya bekal untuk berwirausaha, dia punya bisa ngebuka wirausaha sendiri dan dia bisa menghidupi minimal dirinya sendiri gitu sih kalau menurut aku. Jadi ya kedepannya bisa mengurangi beban. Iya, beban orang tua. Menurut aku gitu. Kalau kontranya kan tadi udah pro. Iya. Kontranya itu ya balik lagi ke duit lagi. Karena kan itu emang sih kita tuh mau bikin konsep, mau ngasih sesuatu yang saat dipamerkan itu sesuatu yang wah, mewah gitu kan. Tapi ya nggak bisa memutar ide, nggak bisa meminimalisir pengeluaran. Jadi ya uangnya keluar lagi gede, padahal kan dengan uang sedikit juga kalau kita bisa ngaturnya, kita bisa bikin ide-ide baru, kita bisa loh ngeluarin yang bagus juga gitu. Masalahnya di duit lagi gitu. Kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama.
Iya sih, sebenarnya kurang lebih sama. Iya. Saya sama kalian. P5 itu apa sih, mengembangkan kreativitas kita. Kayak terus diajarin tentang budaya lokal juga gitu. Iya. Tapi ya itu kekurangannya banyak yang ngeluh capek karena udah belajar ini. Tambah lagi P5. Iya. Terus duit. Nah, kalau Karini sendiri mungkin mengalami atau gimana? Enggak, kalau aku enggak ngalamin juga sama kayak teman-teman. Cuma ya itu ngelihat adik-adik kelas tuh pada aduh pusing Kak, aduh banyak tugas ditambah P5 Kak, aduh banyak praktiknya gini Kak gitu. Jadi kasihan juga ngelihat adik kelasnya gitu ya. Apalagi ditambah ekskulnya juga belum gitu, balik lagi. Aku sendiri nggak ngerasain, cuma aku ngelihat teman-teman adik kelas aku terutama yang ya beberapa cerita gitu lah tentang P5 ini gitu. Nah, sekarang kan marak banget ya media sosial. Sekarang tuh udah nggak tersortir lagi yang pegang HP itu usia berapa aja. Sekarang kayaknya udah dari bayi juga udah dikasih HP gak sih? Bisa jalan juga udah dikasih HP gitu. Biar diem ya. Iya. Ibunya asal anteng lah ya, bahasa Iya. Sundanya asal diem aja dikasih HP gitu. Yang penting dia diem. Padahal itu tuh kayak berdampak buruk banget. Iya, gitu. itu salah Masih juga kecil, tuh. Apa gitu. sih, ngasih pendidikan ke anaknya juga dari kecil udah salah itu, ngasih apa itu. Iya. Menurut teman-teman apa sih pengaruhnya, dampak buruk dan baiknya media sosial ini bagi anak-anak terpelajar gitu? Siapa dulu nih? Boleh Kamala dulu. dong. Kayaknya nih Kamala yang paling banyak introvert. Iya, karena introvert Di sini ya. kita santai aja. Santai aja kawan. Ya, medsos itu punya pengaruh positif dan negatif. Ya, positifnya ya kita bisa belajar apa sih, konten, kita lihat konten di YouTube, edukasi kayak gitu-gitu. Jadi gampang gitu ya cari informasi. Mempermudah lah. Ya. Negatifnya kita bisa kecanduan. Iya. Lupa waktu Lupa ya. waktu. Kalau kita Iya, nggak belajar. Kayaknya pengalaman nggak sih? Pengalaman Enggak, nggak? semoga enggak ya. Oke, Semoga jangan. enggak, janganlah. Terus biasanya dampaknya tuh kayak kita kan nggak bisa ngontrol nih konten-konten yang negatif lah ya gitu tuh. Terus apa ya? Jadi otak kita tuh jadi gimana ya? Nggak ini gitu ya untuk ke pendidikan. Terus tambah kan anak-anak di bawah umur juga kita gampang akses yang konten-konten yang nggak layak lah ya. Apalagi sekarang kalau semisal anak nggak bisa nulis kan bisa voice over ya. Bisa voice over. Yang, pencariannya itu di Google, YouTube sekarang udah bisa semua gitu. Terus kan sekarang apa-apa serba diketik gitu ya. Jadi saya ngelihatnya orang-orang tuh tulisannya kayak gimana ya, karena jarang nulis ya gitu. Kayak kurang lah ya. Ceker ayam. Ya, jelek-jelek gitu ya. Karena nggak jarang nulis gitu. Harusnya mereka bisa inilah ya, ngatur gitu. Jadi tangannya itu kurang terlatih untuk nulis gitu ya, nulis di buku tulis gitu. Nah, apalagi nih, teman-teman pernah nggak sih ngelihat konten-konten yang ada ngewawancarain anak kecil kayak tambahan, perkalian? Oh iya. Sama Iya. umum-umum gitu umum. ya. Apalagi di tingkat SMA juga, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, disayangkan banget banyak teman-teman atau Adik-adiknya. kita itu tuh nggak bisa jawab. Ya itu miris itu lah di ya. sini miris banget. Aku ngeliatnya kayak wah, pendidikan di Indonesia emang sejelek itu, nyampe anak kecil yang pengetahuan dasar Iya, lah dia ya. nggak tahu. Meskipun anak SMA juga itu pengetahuan dasar, dia nggak tahu gitu. Kayak ya Allah, kasihan amat sih gitu. Kalau udah SMA gitu loh. Jadi rata-rata ya pengaruh medsos nih kebanyakannya buruknya ya, buruknya daripada positifnya. Ya sebenarnya itu juga balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana kita bisa mengatur penggunaan HP-nya. Kalau misalnya kita bisa menggunakan HP dengan bijak, ya kita bakal dapat banyak pengaruh positifnya. Tapi ya karena ini juga ya susah, jadi kita juga kebanyakan taunya buruknya aja. Kita kan udah bahas banyak nih ya tentang pendidikan gitu dan sosial budaya.
apa sih harapan kalian untuk pendidikan di Indonesia ke depannya gitu? Siapa nih? Saya sih berharap pendidikan di Indonesia itu bisa lebih merata, baik dari segi kualitas guru, akses teknologi, akses transportasi. Pemerintah itu diharapkan lebih memperhatikan, apalagi daerah-daerah pelosok itu kan sering Tertinggal. tertinggal, susah untuk akses transportasinya. Lalu fasilitasnya. Terus selain siswa yang diajarkan itu, guru juga harus ada pelatihan gitu supaya proses belajar mengajar lebih lancar gitu. Nah, kalau saya sendiri sih berharap gitu ya, sistem pendidikan di Indonesia ini semoga hampir sama atau samalah seperti sistem pendidikan yang ada di Finlandia, yang katanya terkenalnya sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia gitu. Saya tuh berharap gitu ya, pendidikan di Indonesia ini bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa mensortir apa aja yang boleh, apa aja yang layak untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan mana yang tidak layak, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kan kita sempat ngebahas sosial media juga ya. Nah, sekarang lagi viral banget nggak sih tentang Kang Deddy? Ya, KDM. Nah, dimana anak-anak kecil tuh pada takut juga ya sama Kang Deddy. Ya, mau dimasukin ke barak. Oh iya, bener banget. Nah, pandangan teman-teman tentang itu gimana nih? Kan ada kan kebijakannya Kang Deddy katanya yang di sekolah yang di Jawa Barat. Iya. Kalau sekolah udah tidak boleh memakai kendaraan sendiri, bawa sendiri. Itu juga bagus ya. Bagus banget sih. Jadi gimana Kak Santi? Biar para siswa ini fokus belajar, jadi kayak mereka nggak adu ini apa sih gengsi-gengsian gitu, kayak apa ya bahasanya? Iya pokoknya enggak motor gua sama ini, motor lu apa gitu. Jadi mereka sama, sekarang tuh sama karena kalau kebijakan Kang Deddy jadi bagus, sama kita jalan bareng-bareng jadi sama rata gitu. Nah, semoga juga untuk jalannya, untuk trotoar untuk kita para pejalan kaki itu disediakan gitu disediakan. Ya, dan untuk para penjual dan para pengguna motor, janganlah taruh jualan mereka, janganlah taruh motornya di trotoar. Karena itu menghalangi kita untuk pejalan kaki. Jadi bisa memperhambat jalan kaki itu Bener sendiri. banget. Kalau disediakan kan kita jalan kaki itu lebih nyaman, jadi budaya jalan kakinya gitu. Iya, jadi bisa mengurangi polusi di Indonesia ini. Iya, betul. Jangan trotoar ini yang seharusnya dipakai untuk pejalan kaki malah dipakai untuk roda 2 atau motor gitu ya. Karena yang kita lihat itu lalu lintas sekarang udah nggak tertib gak sih? Iya, udah ngerti. Udah banyak banget yang nerobos lampu merah sengaja. Sedangkan ya yang punya urusan buru-buru tuh bukan cuma Dia ya. Iya, dia gitu. Kita juga Itu punya membahayakan orang juga ya. Iya, punya urusan pribadi. Cuma kan kita kalau saya pribadi gitu ya taat peraturan seperti itu. Mungkin kita sudahi saja ya pembicaraan tentang pendidikan dan sosial budaya karena Soalnya ini kita udah jamnya juga ya udah ngobrol banyak cukup nih lah ya gitu. pendidikan ini. Jadi menurut kurang lebihnya mohon maaf. Aku Reksa, aku Rini, aku Mala. Aku Santi. Dan aku Hairul. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.